Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 9 akan membahas soal mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak yang berupa utang. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ajeng Kusuma Eka Wardani dengan NIM 12403193002. Kemudian ada Yuli Setioningrum dengan NIM 12403193005. Ada Ilmi Khalifatun Nisa dengan NIM 12403193018. Dan yang terakhir ada Fitria Dwi Ariyanti dengan NIM 12403193042. Saya Fitria Dwi Ariyanti akan membacakan soal 7.1. Pada tanggal 1 Juli 2015, PT Bergembita menerbitkan obligasi dengan pokok senilai 1 miliar rupiah pada tingkat harga 105 kepada pihak non-afiliasi. Kupon obligasi tersebut adalah 8% dan akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga pasar yang berlaku saat penerbitan adalah 7,88%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli. Pada 1 Juli 2016, PT Sukacita membeli seluruh obligasi tersebut pada harga Rp992 juta. PT Sukacita merupakan entitas induk dari PT Bergembita dengan persentase kepemilikannya 75%. A. Buatlah tabel amortisasi obligasi dari sisi PT Bergembita dan PT Sukacita. B. Hitunglah amortisasi keuntungan atau kerugian penarikan obligasi setiap periodenya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Bergembita. Untuk sebelum meninjak lanjut ke tabel, saya akan memberikan sebuah keterangan terlebih dahulu, yaitu suku bunga pasar sebesar 7,88% pada soal diganti dengan 6,78%. Di sini saya menggantinya dikarenakan agar nilai tercatat obligasi untuk periode kelima sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung tabel amortisasinya. Untuk pada pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2015, kita akan pada saat membeli obligasi, kita akan mencatatnya pada tabel, yaitu pada premium yang belum diamortisasi sebesar 50 juta. 50 juta ini didapat dari tingkat harga dikurangi terbitan obligasi. Tingkat harga yaitu sebesar 1 miliar 50 juta dikurangi dengan 1 miliar. Nah, untuk selanjutnya nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat obligasi ini dapat dilihat pada soal, yaitu tingkat harganya yaitu sebesar 1 miliar 50 juta. Untuk periode pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2016, pada kolom kas yang dibayarkan sebesar 80 juta. 80 juta ini didapat dari 8% dikalikan dengan 1 miliar. 8% ini didapat dari kupon obligasi. Didapat dilihat pada soal. Nah, kas yang dibayarkan didapat dengan nominal 80 juta. Untuk selanjutnya, beban bunga. Beban bunganya yaitu pada tabel sebesar 71.274.000. Untuk perhitungannya, beban bunga yaitu 6,78% dikalikan 1 miliar 50 juta. 6,78% ini yaitu suku bunga pasar dikalikan dengan nilai tercatat obligasi yaitu sebesar 1 miliar 50 juta.
dan hasilnya yaitu 71.274.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu amortisasi premium. Untuk perhitungannya amortisasi premium yaitu kas yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga. Kas yang dibayarkan yaitu 80 juta dikurangi dengan 71.274.000. Hasilnya yaitu 8.726.000. Untuk selanjutnya yaitu premium yang belum diamortisasi. Premium yang belum diamortisasi didapat dari 50 juta dikurangi dengan 8.726.000, yaitu didapat nominal yaitu 41.274.000. Nah, premium di sini 41.274.000 didapat dari premium yang belum diamortisasi dikurangi dengan amortisasi premium. Untuk selanjutnya yaitu nilai tercatat pada obligasi. Nilai tercatat pada obligasi pada periode pertama yaitu didapat dari 1 miliar ditambah dengan 41.274.000. 41.274.000 didapat dari pada periode pertama di kolom premium yang belum diamortisasi. Nah, untuk periode kedua dan seterusnya perhitungannya sama saja. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kusuma Eka Wardani dengan NIM 12403193002. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai tabel amortisasi dari sisi PT Sukacita. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari kas yang diterima. Untuk caranya sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu tingkat bunga obligasinya sebesar 8% dikalikan dengan nilai terbitnya obligasi tersebut yaitu 1 miliar, sehingga diperoleh untuk kas yang diterimanya sebesar 80 juta. Selanjutnya kita mencari nilai tercatat obligasinya. Di soal sudah diketahui bahwa PT Sukacita membeli seluruh obligasi tersebut pada harga 992 juta, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai tercatat obligasinya yaitu sebesar 992 juta. Kemudian kita mencari diskon yang belum diamortisasi. Untuk mencari diskon yang belum diamortisasi ini yaitu nilai penerbitannya sebesar 1 miliar tadi dikurangkan dengan nilai tercatat obligasinya, yaitu 1 miliar dikurangi dengan 992 juta, sehingga diskon yang belum diamortisasi sebesar 8 juta. Selanjutnya kita akan mencari pendapatan bunganya. Untuk mencari pendapatan bunganya ini diperoleh dari 8,2%, yaitu pada keterangannya sudah dijelaskan bahwa asumsi tingkat bunga pasar pada tanggal pembelian adalah sebesar 8,2%, sehingga pendapatan bunganya 8,2% dikalikan dengan nilai tercatat obligasinya yaitu 992 juta, sehingga diperoleh pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2017 yaitu 81.358.880. Nah, jika pendapatan bunganya sudah diketahui, kita akan melanjutkan mencari amortisasi diskonnya. Nah, untuk mencari amortisasi diskon ini, yaitu hasil dari pengurangan pendapatan bunga dikurangi dengan kas diterima. Diketahui pendapatan bunganya tadi 81.358.880 dikurangi dengan kas yang diterima sebesar 80 juta, sehingga dihasilkan amortisasi diskonnya sebesar 1.358.880. Nah, jika amortisasi diskon ini sudah diketahui, ini nanti akan menjadi acuan untuk mencari diskon yang belum diamortisasi selanjutnya. Kan tadi hanya diketahuinya yang pada tanggal 1 Juli 2016 kan. Nah, untuk mencari diskon yang belum diamortisasi pada tanggal 1 Juli 2017 ini yaitu hasil dari pengurangan 8 juta tadi, diskon yang belum diamortisasi pada tanggal 1 Juli 2016 dikurangkan dengan amortisasi diskon pada tahun 2017, sehingga diperoleh
nominal 6.641.120. Nah, jika diskon yang belum diamortisasi pada tahun 2017 sudah diketahui, ini nanti akan menjadi acuan untuk mencari nilai tercatat obligasi pada tahun 2017. Caranya yaitu dengan mengurangi nilai tercatat obligasinya tadi sebesar 1 miliar kurangi dengan diskon yang belum diamortisasi tadi pada tahun 2017 sebesar 6.641.120, sehingga dapat diketahui bahwa nilai tercatat obligasinya 993.358.880. Nah, begitupun selanjutnya. Sehingga pada diskon yang belum diamortisasi menjadi 0 dan nilai tercatat obligasinya menjadi 1 miliar gitu. Amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap periodenya. Penghitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap tahunnya. Untuk pendapatan bunga berasal dari tabel amortisasi PT Sukacita bagian pendapatan bunga. Sedangkan beban bunga berasal dari tabel amortisasi PT Bergembita bagian beban bunga. Tahun 2017, 81.358.880 rupiah. Beban bunga PT Bergembita 70.681.679 rupiah. Selisih amortisasi keuntungan atau penarikan obligasi 10.677.201 rupiah. Tahun 2018, 81.470.329 rupiah. Beban bunga PT Bergembita 49.151 rupiah. Selisihnya 11.421.177 rupiah. Tahun 2019 pendapatan bunga PT Sukacita 81.590.918 rupiah. Beban bunga PT Bergembita 69.373.688 rupiah. Selisihnya 12.217.230 rupiah. Tahun 2020 81.721.397 rupiah. Beban bunga PT Bergembita 68.652.374 rupiah. Selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi 13.069.023 rupiah. Total selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi 47.384.630 rupiah. Amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap periodenya. Pada jurnalnya 1 Juli 2017, investasi pada PT Bergembita mengkredit bagian laba atas PT Bergembita sebesar Rp8.007.901 dengan rincian perhitungan 75% kali Rp10.677.201. Nah, Rp10.677.201 itu dari mana? Itu dari selisih yang didapatkan pada tahun 2017 yang ada di tabel perhitungan amortisasi keuntungan yang ada di slide sebelumnya. Lanjut, pada tanggal 1 Juli 2018, investasi pada PT Bergembita mengkredit bagian laba atas PT Bergembita sebesar Rp8.565.883 dengan rincian perhitungan dari 75% kali Rp11.421.177. Pada tanggal 1 Juli 2019, investasi pada PT Bergembita mengkredit bagian laba atas PT
bergempita sebesar 9.162.922 rupiah dengan perhitungan dari 75% kali 12.217.230 rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2020, investasi pada PT Bergempita mengkredit bagian laba atas PT Bergempita sebesar 9.801.767 rupiah dengan rincian perhitungan dari 75% kali 13.069.023 rupiah. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Kami harap melalui pembahasan soal ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih jelas mengenai materi pada bab ini. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.